Ya, kita lanjutkan soal nomor 9. Ini tentang kurva ya. Kurva posisi terhadap waktu. Ini T, ini S. Dia bentuknya seperti ini ya. Kalau ini cekung ke atas tapi cembung ke bawah. Kalau cembung ke atas berarti bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, rumus dari GLBB untuk jarak atau posisi itu V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, penentunya itu tentang percepatan. Kalau A-nya bernilai negatif, maka kurva akan kerut ke bawah nih. Fungsi parabola ya. Fungsi pesanan kuadrat atau fungsi kuadrat ya. Jadi pernyataannya betul, pernyataan negatif. Ternyata percepatan positif salah ya. Dia harus negatif. Grafik kecepatan terhadap waktu, ini V terhadap T, kalau konstan seperti ini, itu artinya GLB. Berarti V-nya konstan. V-nya yang konstan ya, bukan percepatannya. Jadi ini salah juga. Grafik kecepatan terhadap waktu luas di bawah kurva menyatakan perpindahan, betul. Percepatan negatif, benda selalu bergerak ke arah negatif. Percepatan negatif berarti kan dia perlambatan ya, arahnya berlawanan ya. Kalau perlambatan, jadi kalau cepat ke sana ya lambatnya berarti ke sana. Betul juga, berarti jawabannya 3 dan 4. Berikutnya lagi, masih tentang analisa grafik. Dua benda yang jatuh bersamaan, kalimatnya jatuh berarti V0-nya 0 ya, sama-sama 0. Ketinggiannya berbeda, berarti tanya akan mencapai tanah bersamaan T. Berarti H itu rumusnya setengah G T kuadrat. Jadi kalau H-nya beda, T-nya juga beda. Jadi jawabannya dua benda yang jatuh bersamaan dari ketinggian berbeda akan mencapai tanah bersamaan. Ini salah ya. Seorang di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap, ini kecepatan berapa? 3LB, akan mulai seolah diam. Nah, ini berkaitan dengan hukum Newton sepertinya. Jika F sama dengan 0 itu punya dua arti. Itu dia DGLB atau di diam, betul ya. Jadi pernyataan ini betul ya. Betul. Pada saat peluru ditembakkan ke atas mencapai titik tinggi lintasan, betul, kecepatan pasti 0. Di Hmax itu V-nya 0, betul. Jadi pas di titik tertinggi, ya pas di Hmax ini, itu V-nya pasti 0. VT-nya itu 0 ya. Betul ya. Gerak vertikal ke atas, percepatan berubah arah saat benda mulai turun. Percepatan berubah arah, betul ya. Kalau ke atas kan percepatannya berlawanan arah dengan gravitasi ya, jadi min G. Nah, kalau turun dia jadi plus gravitasi gitu ya. Betul juga. Berarti jawabannya benarnya 2, 3, dan 4. Berikutnya nomor 10. Ini tentang gerak parabola. Kita gambarkan pas di titik maksimum gini ya. Ini kan yang bekerja hanya Px-nya ya. Itu rumus V0 cos 45 derajat. Nah, di sini energi kinetik titik maksimum EK itu rumusnya setengah M V kuadrat. V-nya V yang X ya. Karena kan di titik tertinggi. Pertanyaannya berapakah kecepatan di koordinat X ya? Bertanya Vx-nya ya. Langsung aja kita tulis seperti 20 sama dengan setengah. M-nya 0,1 jadikan pecahan biasa 1/10 Vx kuadrat. Jadi dikali silang dapat 400 sama dengan Vx kuadrat. Jadi Vx-nya hasilnya adalah akar dari 400. 20, 20. Jadi kecepatannya adalah 20 meter per second. Ya, lanjut nomor berikutnya lagi. Masih 10 yang sama ya. Jadi bedanya dia hanya sudutnya, masanya, dan ininya, dan pertanyaannya adalah V0. Jadi tadi kan EK rumusnya gitu kan. EK sama dengan setengah M Vx kuadrat ya. Sedangkan Vx sendiri tadi rumusnya V0 cos alpha. Cosnya 60 derajat itu ya. Oke, EK-nya 15 sama dengan
setengah dikali 2/10 dikali Vx kuadrat. Kita lihat kali silang, jadi Vx kuadratnya adalah 150. Gitu ya. Nah, berarti Px-nya itu akar 150. 150 itu sama aja 25 kali 6 ya. 25 kali 6. Berarti sama aja 5 akar 6. Terus kita masukkan sini. Berarti 5 akar 6 sama dengan V0 sin 30 itu setengah akar 3. Oke. Ini akar kita saling bagi jadi akar 2. Dikali silang berarti V0-nya adalah 10 akar 2. Salah ya, salah. Cos 60 itu setengah. Salah. Cos 60 itu setengah. Jadi 5 akar 6 itu sama dengan V0 dikali setengah. Dikali silang berarti V0-nya itu adalah 10 akar 6. Akar 6 itu sekitar 2, ya. 2, kalau 2,5 kebanyakan 625 ya, berarti 2,3 ini ya. Atau 2,31. Gitu. Ya ambil angka kira-kira saja lah. Kalau dengan kalkulator silakan ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 11. Ini tentang drone jatuh. Ini mirip parabola yang tadi seperti gini ya. Gitu ya. Ada V. Ini ada ketinggiannya 1.500 meter gitu ya. Ini ada V-nya 100 meter per second. Waktu yang dibutuhkan sampai tanah, ya ini kan karena hanya ada kecepatan searah sumbu X, berarti V-nya 0. Kalau V-nya 0 berarti dia jatuh bebas setengah T kuadrat. Jadi hanya bergantung ke ketinggian dan gravitasi, betul ya, kecepatan gravitasi. Jarak horizontal yang ini itu rumusnya X-nya itu V kali T. Ya, jadi dipengaruhi oleh kecepatan, betul, dipengaruhi oleh kecepatan horizontal, betul juga. Kalau ini besar, berarti X-nya juga jauh ya. Betul ya. Lebih jauh, betul. Kalau dia 0, kalau kecepatan drone dijadikan 0 gitu ya, berarti ya udah 0 semua, berarti jatuhnya langsung ke bawah itu aja ya. Tidak ada pengaruh pergerakan gravitasi soalnya ya. Jadi akan pas di posisinya. Jadi semua betul. Jadi semua pernyataan benar ya. Berikutnya nomor 12, masih seperti yang tadi. Waktu yang dibutuhkan sampai tanah sama dengan waktu jatuh bebas ketinggian 800, betul ya kan, H itu setengah GT kuadrat, betul. Ini jatuh bebas. Barang memiliki lintasan melengkung karena kombinasi gerak, ya karena adanya GLB dan GLBB, dia menghasilkan gerak parabola, betul. Jika kecepatan horizontal pesawat itu kecil, jarak horizontal jatuh barang dari titik pelepasan juga mengecil, sama tadi kan, rumus X sama dengan V kali T gitu ya. Kalau ini kecil, kecepatan kecil, berarti ini jadi dekat gitu ya, X-nya jadi dekat. Itu juga. Pada jatuh menuju tanah, kecepatan barang hanya merupakan komponen kecepatan vertikal. Tidak ya, pas dia jatuh, pas benda ini jatuh, gini ya, jatuh ke bawah ini. Nah, kecepatan vertiknya ada yang secara vertikal, yaitu V-nya ada, dan ada Vx-nya juga. Gitu ya. Jadi dia merupakan perpaduan Vx dengan V. Jadi ini salah. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berikutnya nomor 7. Ini tentang perpapasan ya. Ini ada kotak kereta X dan kereta Y. Ini ada X, ada Y gitu ya. Yang jaraknya 90. Nah, misalkan yang ketemunya di sini. Jaraknya misalkan D. Berarti ini 90 dikurang D gitu ya. Nah, kan kalau berpapasan berarti waktunya sama. T-nya X sama dengan T-nya Y. Kecepatan waktu itu rumusnya jaraknya D dibagi yang kecepatannya yang X 70. Ini 90 dikurang D
kecepatannya 80. Nah, kita 1 0-nya kalau tekan silang, jadi 8D sama dengan 630 dikurang 7D. Kita pindahkan jadi 8D ditambah 7D sama dengan 630. Jadi 15D sama dengan 630. Nanti D-nya itu 630 dibagi 15 dapat 42. Ya, ini 42, yang ini 42, yang ini 48. Waktunya, kalau yang ini, yang TX, ya sama ya. Waktunya sama pasti. Ya, jadi 42 kita bagi dengan 70 0,6. Sama ya. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Berikutnya masih soal nomor 12 yang sama ceritanya, hanya bedanya dia ada motor A, motor B, kotanya kota P dan kota Q gitu ya, yang berjarak 120. A dari P, misalkan dia ketemu di sini, menempuh jarak X, berarti ini 120 dikurang X. Sama berarti T yang ditempuh oleh A sama dengan T yang ditempuh oleh B, karena dia pas berpapasan atau bertemu ya. Berarti X per yang A itu 60, ini 120 min X per 40. Kita bagi, kecil dapat dibagi 20 ini 3, bagi 22. Dikali silang, dapat 2X sama dengan 360 min 3X. Kita pindahkan ke sebelah kiri jadi 2X tambah 3X 5X sama dengan 360. Berarti X-nya adalah 360 dibagi dengan 5. Dapat berapa? 40. 40. Salah, 70 dulu. 72 ya, 72. Tadi 72 berarti. Nggak ada opsinya. Ada 70. Ya, 72. 120 dikurang 72 itu dapatnya 8. 48 itu ya. Bukan ada juga, jadi 45. Waktunya, sekarang T-nya, berarti T, pakai A aja. Itu berarti 72 kita bagi dengan 60. Waktunya 1,2. Ya, ini betul. 1,2-nya betul, cuman opsi jaraknya yang bukan 70 ya. Oke, itu untuk jawaban pembahasan soal kinematika tentang GLBB ya. Oke, GLB yang ini tentunya ya, karena kecepatannya konstan. Oke, sampai di video berikutnya ya.